Tanaman transgenik yang diciptakan untuk toleran herbisida ternyata di sisi lain memicu lonjakan pemakaian pestisida. Lonjakan pemakaian pestisida itu disimpulkan dari hasil kajian selama 3 dekade pada 4 tanaman transgenik, yaitu kapas BT, kedelai toleran herbisida, jagung TH dan BT, dan lobak TH. Industri menjanjikan masa depan benih transgenik yang dapat meningkatkan efisiensi, tapi di sisi lain justru penggunaan pestisida melonjak. Itulah paradoks pertanian teknologi tinggi. Wahid Bhatt, jurnalis lingkungan hidup India, menceritakan awalnya kapas BT diperkenalkan dengan janji mengurangi penggunaan insektisida. Teknologi ini awalnya berhasil. Petani menggunakan lebih sedikit bahan kimia dan melihat biaya input yang lebih rendah. Pemerintah mendukung penyebarannya. Pada pertengahan tahun 2000-an, kapas BT menutupi sebagian besar area penanaman kapas. Namun dalam beberapa tahun kemudian, trennya berbalik. Hama mengembangkan daya tahan dan kekebalannya. Hama baru muncul. Sebagai tanggapan, petani menyemprotkan lebih banyak bahan kimia pestisida. Apa yang mulanya sebagai solusi penghematan biaya kini berubah menjadi siklus pengeluaran yang lebih tinggi dan peningkatan penggunaan pestisida. Pihak industri juga membuat pestisida semakin penting bagi ekonomi politik pertanian melalui monokultur intensif input. Di Amerika Serikat, penggunaan pestisida melonjak tinggi. Pada tahun 1994, petani merawat 9,2 juta hektar ladang kedelai dengan pestisida. Pada 2018, jumlah itu melonjak menjadi 113 juta hektar. Total areal kedelai meningkat dari 24,9 menjadi 36,1 juta hektar, dan persentase lahan yang diolah dengan pestisida meningkat dari 15% menjadi 87%. Ini menciptakan sebuah siklus. Petani mengadopsi tanaman transgenik. Lalu mereka menggunakan lebih banyak bahan kimia untuk mencapai target tinggi. Hama dan gulma beradaptasi. Perusahaan mengembangkan sifat dan bahan kimia transgenik baru. Petani membelinya lagi. Ini adalah jebakan. Efisiensi ditampilkan seakan ada kemajuan pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu menjerat petani ke dalam sistem yang meningkatkan penggunaan bahan kimia dan meningkatkan biaya jangka panjang. Efisiensi, seperti yang dipromosikan dalam agribisnis, seringkali mengesampingkan biaya nyata seperti kerusakan tanah, pencemaran air, dan eksploitasi tenaga kerja. Hanya berfokus pada keuntungan, bukan manusia atau ekosistem.